Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Munawwaratul Hasanah dan juga rekan saya Inah Sakinah. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sifat Archimedean atau juga sifat Archimedes atau the Archimedean property. Salah satu konsekuensi yang sangat penting dari sifat supremum yang mana sudah dijelaskan oleh kelompok 4, yaitu subhimpunan bilangan asli n dari bilangan real r itu tidak terbatas ke atas. Nah, apabila diberikan salah satu sifat yang mengaitkan hubungan antara bilangan real dan juga bilangan asli, sifat ini menyatakan bahwa apabila diberikan sembarang bilangan real x, maka selalu dapat ditemukan suatu bilangan asli n yang lebih besar dari x. Jadi, sifat Archimedes ini mengaitkan hubungan dari bilangan real dan juga bilangan asli n, yang mana bilangan asli ini tidak terbatas ke atas oleh bilangan real. Oke, lanjut ke aksioma 6.1 atau sifat Archimedes. Nah, menyatakan bahwa jika x elemen dari R, terdapat bilangan asli n yang tergantung pada x tadi, yaitu elemen dari n bilangan asli. Nah, sedemikian sehingga selanjutnya ke pembuktian aksioma 6.1. Nah, kita gunakan pembuktian kontradiksi dengan menggunakan pengandaian kebalikan dari x kurang dari nx. Nah, jadi kita gunakan x lebih dari sama dengan nx. Untuk setiap nx itu elemen dari n, maka x merupakan batas atas dari n bilangan asli. Nah, berdasarkan sifat supremum, n ini memiliki supremum karena memiliki batas atas yaitu x. Nah, dapat kita tuliskan supremum dari n yaitu u, atau u sama dengan supremum dari n bilangan asli. Nah, karena apabila ada u bilangan asli yang dikurangi 1, itu pasti kurang dari u. Nah, yang berakibat u min 1 bukan batas atas dari n bilangan asli. Nah, maka ada sebuah m elemen bilangan asli yang sedemikian sehingga u kurang dari 1 itu kurang dari m. Nah, jadi m lebih besar dari u min 1. Nah, dengan menggunakan penghitungan aljabar, nah untuk setiap sisi kanan dan sisi kirinya itu ditambah 1, maka menjadi u kurang dari m plus 1. Nah, maka m plus 1 adalah elemen dari n bilangan asli. Nah, sehingga u bukan batas atas dari n. Nah, ini kontradiksi dengan menggunakan pengandaian u sama dengan supremum n bilangan asli. Jadi, haruslah x kurang dari nx. Nah, dari aksioma 6.1 itu berakibat 6.2, di mana jika himpunan S itu sama dengan 1 per n, di mana n itu elemen bilangan asli. Jadi bisa kita isi 1 per n itu 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4 sampai 1 per n. Nah, di mana n-nya itu bilangan asli, maka infimum dari S itu sama dengan 0. Oke, langsung saja ke pembuktian akibat 6.2, yaitu jika himpunan S sama dengan 1 per n, di mana n adalah elemen bilangan asli, maka infimum dari himpunan S sama dengan 0. Nah, pembuktiannya itu kita pastikan dulu bahwa himpunan S itu bukan merupakan himpunan kosong dan terbatas ke bawah oleh 0. Maka S itu mempunyai infimum. Karena berdasarkan sifat infimum tadi, apabila ada himpunan yang terbatas ke bawah itu pasti mempunyai infimum. Jadi dapat kita tuliskan
W sama dengan infimum dari himpunan S. Nah, sudah jelas dong pasti W itu lebih dari sama dengan 0. Nah, maka 0 itu kurang dari sama dengan W dan kurang dari sama dengan 1/n. Nah, kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Maka 1/epsilon itu pasti lebih dari 0. Nah, menurut sifat Archimedean, ada n elemen bilangan asli yang sedemikian sehingga 1/epsilon itu kurang dari n. Nah, maka 1/n itu kurang dari epsilon. Jadi 0 itu kurang dari sama dengan W dan kurang dari sama dengan 1/n dan kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sebarang, maka W itu sama dengan 0 berdasarkan teorema. Jadi terbukti S sama dengan 0. Atau infimum dari S itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya akibat 6.3. Misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, di mana X dan Y itu bilangan real positif. Nah, maka muncul pernyataan 1, 2, dan 3. Pernyataan 1 yaitu ada n elemen bilangan asli yang sedemikian sehingga ny lebih besar dari X atau nx lebih besar dari y. Jadi kebalikannya juga bisa. Kemudian pernyataan kedua, ada n elemen bilangan asli yang sedemikian sehingga 0 kurang dari 1/n dan kurang dari y. Kemudian pernyataan ketiga yaitu ada n elemen bilangan asli sedemikian sehingga n min 1 kurang dari sama dengan y kurang dari n. Langsung saja ke pembuktiannya. Ada n elemen bilangan asli sedemikian sehingga ny lebih dari x atau nx lebih dari y. Pembuktian pertama yaitu ny lebih dari x. Kita akan buktikan karena x y elemen dari P, maka X per Y elemen dari P juga berdasarkan sifat ketertutupan. Kemudian menurut sifat Archimedes ada n elemen bilangan asli sedemikian sehingga X per Y kurang dari n, maka X kurang dari ny atau ny lebih besar dari X. Nah, selanjutnya pembuktian nx lebih dari y. Karena x, y elemen dari P, maka x per y elemen dari P juga. Menurut sifat Archimedes ada n elemen bilangan asli sedemikian sehingga x per y kurang dari n, maka y kurang dari nx atau nx lebih dari y. Jadi pembuktian yang ny lebih dari x dan juga nx lebih dari y itu hampir sama saja. Lanjut ke pembuktian pernyataan kedua dan pernyataan ketiga, di mana kita akan buktikan ada n elemen bilangan asli sedemikian sehingga 0 kurang dari 1/n kurang dari y. Dan juga ada n elemen bilangan asli sedemikian sehingga n min 1 kurang dari sama dengan y kurang dari n. Lanjut ke pembuktian pernyataan kedua. Pilih x sama dengan 1 untuk 1. Jadi x kurang dari ny, maka 0 kurang dari 1 kurang dari ny, maka menjadi 0 kurang dari 1/n kurang dari y. Kemudian ke pembuktian pernyataan ketiga.
Menurut sifat Archimedes, ada M elemen bilangan asli sedemikian sehingga Y kurang dari M. Misalkan N bilangan asli itu terkecil. Jadi apabila M itu bilangan asli, kemudian ada N yang lebih kecil dari M, maka sedemikian sehingga N kurang dari 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari N. Kita akan ke teorema 6.4, di mana teorema ini ngebahas tentang eksistensi akar 2. Langsung saja ke bagian teorema ini, yaitu ada sebuah bilangan real positif X sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Oke, langsung saja ke pembuktian dari teorema 6.4. Langsung saja di sini permisalannya, yaitu kalau misalkan ada himpunan S sama dengan S adalah anggota bilangan real sedemikian sehingga S lebih besar atau sama dengan 0 dan S kuadrat kurang dari 2. Karena 1 adalah anggota himpunan S, maka S adalah himpunan tak kosong. Maka dari itu S terbatas ke atas oleh 2. Karena kalau misalnya T lebih dari 2, maka T kuadrat lebih dari 4. Maka dari itu T adalah bukan himpunan S. Jadi sesuai dengan sifat supremum, S itu punya supremum. Nah, langsung saja kita tuliskan X sama dengan supremum S dengan X lebih dari 1. Maka akan dibuktikan X kuadrat sama dengan 2. Nah, untuk pembuktian kali ini kita menggunakan pembuktian kontradiksi, yaitu kebalikannya. Jadi, yang awalnya X kuadrat sama dengan 2, di sini pengandaiannya itu kalau misalnya X kuadrat itu tidak sama dengan 2. Maka sesuai dengan sifat trikotomi, nah di sini X kuadrat kurang dari 2 atau X kuadrat lebih dari 2. Nah, kita langsung saja ke pembuktian yang pertama, yaitu untuk X kuadrat lebih dari 2. Nah, di sini untuk bentuk lainnya yaitu 2 min X kuadrat lebih dari 0. Karena ada bilangan real positif yaitu 1 per N kuadrat kurang dari atau sama dengan 1 per N, maka X tambah 1 per N kuadrat. Nah, sesuai dengan operasi aljabar, langsung saja kita hasilkan dari X plus 1 per N kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X per N ditambah 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X per N ditambah 1 per N sama dengan dari operasi tersebut akan menghasilkan X kuadrat 2X per 1 per N. Nah, ini akan menghasilkan pernyataan yang pertama. Karena X lebih dari 1, maka 2X ditambah 1 lebih dari 0. Sehingga bilangan real positif yaitu 2X ditambah 1 per 2 min dikurangin X kuadrat lebih dari 0. Menurut sifat Archimedes, ada bilangan asli N itu lebih besar daripada bilangan real, di mana ada 2X ditambah 1 per 2X dikurangin X kuadrat itu lebih kecil daripada N sesuai dengan sifat Archimedesnya. Maka ada bentuk lainnya yaitu 2X ditambah 1 per N kurang dari 2 dikurangin X kuadrat. Nah, ini menghasilkan pernyataan yang kedua. Dari pernyataan 1 dan 2 kita langsung saja gabungkan, yaitu menjadi X ditambah 1 per N kuadrat itu sama dengan sesuai dengan yang di atas, di mana 1 per N kuadrat kurang dari atau sama dengan 1 per N itu kurang dari atau sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 per N kurang dari X kuadrat ditambah 2 min X kuadrat. Nah, sama dengan 2. Jadi artinya X ditambah 1 per N kuadrat itu kurang dari 2. Maka di sini itu berarti X ditambah 1 per N itu adalah anggota dari himpunan S.
Maka pembuktian untuk X kuadrat lebih dari 2 itu adalah kontradiksi karena bahwa X batas atas S. Jadi X kuadrat lebih dari 2 itu adalah salah, pembuktian yang salah gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke pembuktian yang kedua, yaitu pembuktian X kuadrat lebih dari 2, di mana dalam bentuk bilangan real positif itu X kuadrat min 2 lebih dari 0. Nah, selanjutnya itu ada X dikurangin 1 per M kuadrat. Kenapa di sini menggunakan tanda kurang? Karena X kuadrat lebih dari 2 ini menggunakan tanda lebih dari 2, karena kalau misalnya lebih dari 2 itu tandanya harus dikurangkan. Berbeda dengan yang sebelumnya yaitu X kuadrat kurang dari 2, maka tandanya itu untuk mencapai ke angka 2 itu harus ditambahkan. Nah, sama dengan X kuadrat dikurangkan 2X per M. Nah, ini adalah merupakan hasil dari pernyataan yang ketiga. Di sini kita punya bahwasannya 2X lebih dari 0. Maka 2X per X kuadrat kurang 2 lebih dari 0. Menurut sifat Archimedes ada bilangan asli, yaitu di sini dengan dituliskannya berupa M, itu lebih besar daripada bilangan real, yaitu 2X per X kuadrat min 2. Maka kita tuliskan dalam sistem bilangan real itu 2X per M itu lebih kecil dibandingkan X kuadrat min 2. Ini menjadi pernyataan yang keempat. Dari pernyataan ketiga dan yang keempat, untuk X min 1 per M kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurangkan 2X per M lebih dari X kuadrat dikurangkan X kuadrat dikurangin 2 sama dengan 2. Maka di sini artinya kalau X dikurangi 1 per M kuadrat itu lebih besar dari 2. Nah, karena jika S adalah anggota himpunan S, maka S kuadrat itu kurang dari 2 dan kurang dari X kurangin 1 per M kuadrat. Artinya S-nya itu lebih kecil dibandingkan X min 1 per M. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya X min 1 per M adalah batas atas dari himpunan S, ini adalah kontradiksi. Karena apa? Karena bahwa X adalah atau X sama dengan suprimum dari himpunan S itu, jadi X kuadrat lebih dari 2 itu adalah salah. Maka oleh karena itu haruslah X kuadrat sama dengan 2. Nah, karena menurut sifat trikotomi, kalau misalnya dari ketiga pernyataan itu, maka salah satunya itu adalah yang benarnya. Karena X kuadrat lebih dari 2 dan X kuadrat kurang dari 2 itu salah, maka salah satunya yang benar itu X kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya kita akan ke teorema 6.5, di mana teorema ini disebut dengan teorema densitas, yang bunyinya itu jika ada dua anggota bilangan real, di sini itu sembarang bilangan realnya itu ada X dan juga Y, dengan X-nya kurang dari Y, maka ada bilangan rasional, di mana R ini anggota bilangan Q sedemikian sehingga R itu lebih dari X dan R-nya itu kurang dari Y. Langsung saja kita ke pembuktiannya, yaitu kita asumsikan kalau X lebih dari 2. Karena X kurang dari 2, maka Y min X lebih dari 0. Menurut akibat 6.3 ada bilangan asli yaitu N dan sedemikian sehingga 1 per N kurang dari Y min X. Maka diperoleh 1 kurang dari NY min NX. Diperoleh NX ditambah 1 kurang dari NY. Ini merupakan pernyataan yang pertama. Jika X lebih dari 0, maka NX-nya itu lebih dari 0. Di sini ada bilangan M, di mana M ini adalah anggota bilangan asli, sedemikian sehingga M-1 kurang dari atau sama dengan NX kurang dari M. Nah, diperoleh itu M
kurang dari atau sama dengan nx ditambahkan 1 kurang dari m ditambah 1 merupakan pernyataan yang kedua. Kita langsung saja gabungkan dari pernyataan yang pertama dan yang kedua. Maka menghasilkan nx kurang dari m kurang dari atau sama dengan nx ditambah 1 kurang dari ny. Jadi nx kurang dari m kurang dari ny, maka diperoleh x kurang dari m per n kurang dari y. Kita tuliskan ke dalam bentuk r yaitu bilangan rasional, maka menjadi r, bahwasanya r itu lebih besar dibandingkan x dan r lebih kecil daripada y. Maka pernyataan ini terbukti. Selanjutnya kita akan ke akibat 6.6. Jika sebelumnya itu merupakan bilangan rasional, maka di akibat 6.6 ini ada bilangan irasional. Jika ada bilangan anggota bilangan real, yaitu di sini ada x dan y, dengan x-nya itu kurang dari y, maka ada bilangan irasional. Di sini bilangan irasionalnya itu berupa z. Maka sedemikian sehingga z itu lebih besar daripada x dan kurang dari y. Selanjutnya itu untuk pembuktiannya, yaitu untuk caranya sendiri sama seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan teorema densitas. Kemudian pilih bilangan real yaitu x per akar 2 dan y per akar 2. Maka di sini diperoleh r adalah anggota bilangan Q dan r-nya itu tidak sama dengan 2, dengan syarat r-nya itu tidak sama dengan 2. Maka sedemikian sehingga r itu lebih besar daripada x per akar 2 dan lebih kecil dari y per akar 2. Maka diperoleh r akar 2 itu lebih besar dibandingkan dengan x dan lebih kecil dibandingkan y. Maka terbukti kalau misalnya z itu lebih besar dibandingkan x dan lebih kecil dibandingkan y.